Terima kasih Anda masih bersama Kabar Petang. Saya ke Mas Hanggoro. Mas Hanggoro, kalau misal dilihat dari dua tokoh saat ini, Prabowo dengan Gibran, ini sebenarnya efek yang paling besar dalam mendulang suara itu sebenarnya Prabowo atau dari Gibran sendiri dengan catatan ada Jokowi efek itu? Iya, dua-duanya ini nggak bisa dipisahkan ya. Kalau kita bilang Gibran bahwa di sana ada Jokowi efek, buktinya pada pemilu yang lalu Jokowi tidak menang di Jawa Barat. Okay. Nah, ini tentunya di pemilu kita ini harus kita pertimbangkan 3 battleground, 3 provinsi yang kuat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Gitu. Nah, mereka sekarang berbagi. Ketika Prabowo bisa mempertahankan di Jawa Barat, sementara Gibran kemudian berkat Jokowi efeknya menjadi kuat di Jawa Tengah juga di Jawa Timur. Jadi saling berbagi menurut saya. Kalau misalkan akhirnya Gibran tidak dengan Prabowo juga tidak akan mudah memenangkan Jawa Barat yang begitu powerful bagi Prabowo gitu. Sebaliknya Prabowo sekali lagi bahwa Pilpres yang lalu hanya dapat 22%. Ketika tidak ada Jokowi tahun kemarin hanya 10% di Jawa Tengah gitu ya. Ganjar 70%. Begitu masuk Gibran mulai lambat tapi pasti ya. Begitu masuk Gibran berpasangan dapat 19%. Naik lagi 30%. Survei terakhir hampir 50%. Sekarang bahkan di atas 50% di Jawa Tengah. Jadi dua tokoh ini sama-sama memiliki sebaran wilayah yang nggak bisa diremehkan masing-masing. Sama-sama punya pengaruh untuk memberikan suntikan elektoral ya. Di battleground terutama. Di battleground, ya. Oke. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini menarik ya. Mas Hanta tadi kan membahas soal saat ini yang ditempuh oleh Prabowo Gibran adalah membangun postur di parlemen. Kalau kita melihat hasil quick count, Mas Hanta, ini kan kalau dipilih kan tidak ada partai politik yang dominan ya. Kalau kita lihat ya. Nah, dengan komposisi postur parlemen per hari ini sesuai quick count, siapa yang diuntungkan, Mas Hanta? Ya, pertama memang catatannya kekuatan politik di parlemen itu terfragmentasi ya, relatif merata. Artinya partai yang kecil banget itu semakin naik. Misalnya kita lihat PAN dan Partai Demokrat itu kan di atas 7% kemungkinan berdasarkan quick count. Makin naik dia. Sementara partai yang di atas, PD Perjuangan sebelumnya 19-20%, sekarang diprediksi hanya 16%. Kurang dari 17%. Artinya semakin sedikit jaraknya. Jadi kekuatannya relatif seimbang. Dan ketua DPR pun nanti yang memimpin DPR kan yang paling tinggi kalau undang-undang MD3-nya tidak diubah. Antara PD Perjuangan kemungkinan. Atau bisa jadi Golkar kalau ternyata sebaran kursi Golkar lebih banyak. Karena Golkar biasanya lebih sebaran ininya, Mas Hanggoro ya, lebih ini Golkar luar Jawa dan seterusnya relatif lebih luas, lebih kemungkinan mendekati berimbangnya berpotensi. Jadi saya kira semakin jumlah partai kemungkinan tinggal 8, maka lobby-lobby politik atau komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah terpilih katakan berdasarkan quick count Prabowo Gibran itu harus semakin intens dilakukan kepada partai-partai yang saya sebutkan tadi. Harus ada, ini otomatis kebutuhannya tidak cukup 45% membangun kekuatan di parlemen. Sehingga harus ada komunikasi. Ini yang kalah seperti PKB itu posisi tawarnya justru naik gitu. Lobby-lobby akan dapat berapa menterinya akan besar itu. Kemudian baru kedua Nasdem. Beda dengan PD Perjuangan ya, saya tidak tahu tergantung pada dua tanda petik faksi di PD Perjuangan. Kalau Ibu Mega kemungkinan untuk oposisi sudah terbukti pada masa masa Pak SBY berkuasa 10 tahun. Tapi kalau Mbak Puan misalnya dan sebagian yang lain itu mungkin kedekatan bekerja sama dan pemerintahan cukup besar. Jadi berdasarkan data ini, tapi dibandingkan Pak Jokowi pada 2014 yang lalu, ini lebih besar modalnya. Pak Jokowi hanya 36% pada saat itu PDIP, Nasdem, tapi tidak usah khawatir, Vita, Sera, itu partai akan merapat. Jangan melihatnya sekarang. Saya ingat di TV One saya menyampaikan di hari quick count, saya memprediksi setelah ini di 2019 akan gabung pemerintahan adalah Partai Gerindra. Yang kedua adalah Partai Amanat Nasional. Wah, mungkin banyak yang tidak setuju. Partai politisi Gerindra pada saat itu lagi kencang-kencangnya, tapi realitasnya terjadi. Hari ini saya kembali memprediksi yang paling mungkin bergabung adalah pertama PKB, yang kedua mungkin Nasdem masih 50-50. Nah PKS mungkin belum tentu, tapi ada kedekatan. Jangan lupa PKS dengan Pak Jokowi mungkin tidak, tapi PKS dengan Pak Prabowo itu punya hubungan dekat. Tapi lagi-lagi jangan jadikan alasan rekonsiliasi lalu semua partai diajak ke dalam pemerintahan. Tetap harus diperlukan yang di luar pemerintahan. Yang kedua sedikit saya ingin mengomentari bahwa memang ini kombinasi kedua figur kekuatan. Ini kalau apa kesimpulan penangnya 02 menurut saya adalah karena rekonsiliasi menyatunya, fusi
atau rekonsiliasi fusi dua kekuatan besar yang selama 10 tahun namanya Prabowo dan Jokowi, 10 tahun kan 2004 sampai 2024. Mereka bersatu pada hari ini. Pertanyaan saya gini, kalau mereka tidak bersatu, mungkinkah Pak Prabowo bisa menang di Jawa Tengah? Sulit, Pak Prabowo itu kan lemah dulu Jawa Tengah. Sebaliknya, apakah bisa kita menyimpulkan Jawa Barat itu ada Jokowi effect? Nggak mungkin, karena Pak Jokowi pun kalah bertarung di Jawa Barat. Jadi kombinasi saya sama dengan Mas Anggoro juga tadi begitu. Jadi Jawa Barat itu simbol di mana Prabowo bisa mempertahankan basisnya. Yang tadinya pada survei kami tahun yang lalu masih Anies sepak tinggi, tapi Prabowo bisa bertahan dengan strateginya, dengan transformasi komunikasi politiknya, sehingga bisa bertahan di Jawa Barat. Itulah jawabannya, hampir 60% perolehan hari ini Prabowo bisa bertahan. Kalau Prabowo tidak bisa bertahan, sekuat apapun Jokowi mungkin tidak setebal ini perolehannya. Pun sebaliknya, Jawa Tengah ada potret di mana pengaruh Jokowi luar biasa membuat pasangan ini menjadi menang, dan Jawa Timur adalah potret kombinasi keduanya sehingga bisa menang tebal. Jawa Timur ini paling tinggi penyumbang kemenangannya 66, kalau quick count kami 60%. Nah, inilah menyebabkan Mas Anies Baswedan yang tadinya punya potensi, dia berhadapan dua kekuatan besar langsung. Dia harus bertarung dengan Pak Prabowo, Mas Anies bertarung dengan Pak Prabowo di basis Prabowo, itu juga sulit, ternyata tidak maksimal, tidak bisa memenangkan Jawa Barat. Di saat yang sama juga berhadapan dengan Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi juga tinggi. Gimana untuk mendapatkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Muhaimin Iskandar tidak kuat mendapatkan basis itu. Sementara Ganjar juga tergencet, di mana suaranya terus bermigrasi, eksodus besar-besaran, faktor Jokowi. Pak Jokowi lah yang menggeser, menggerakkan atau memindahkan pemilih dari Ganjar ke Prabowo selama 3 bulan terakhir. Jadi kombinasi dua kekuatan itulah rekonsiliasi. Apapun dengan segala kekurangan orang tidak suka, ini adalah berkah dari silaturahmi. Menyambung silaturahim, 10 tahun mereka berhadapan, kemudian mereka bersatu menjadi kekuatan besar di 2024. Itu tadi postur parlemen, perspektif dari Mas Hanta. Nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta dan juga Mas Anggoro atas waktunya sudah bergabung sama kami. Terima kasih.